Halo sadayana, kumaha damang. Nami abdi Kael Patiawan, biasana dipanggil Kael. Ayeuna, abdi aya dina jenjang SMA kelas 12 dina jurusan MIPA. Dina hidup ieu, abdi bade ngalaksanakeun panggilan profesi. Abdi bade ceritakan sedikit cita-cita abdi. Sabenerna, abdi henteu mibanda cita-cita anu teh, tapi abdi keur ngalajalari ngagaduhan pangalusna dina industri kreatif, sapertos film, musik, iklan, sareng sagalana. Tapi ayeuna abdi leuwih aktif dina bidang musik. Tapi masih aya weuta hal dina dunia musik nu kedah abdi pelajari. Jadi dina ieu kesempatan, abdi ngadamel wawancara ka urang anu memang geus ngalami dina bidang ieu, nyaeta bidang musik. Narasumber anu ku wawancara nyaeta pangarang musik atawa komposer musik anu matak namana dan Nadia De La Rosa. Ayeuna anjeun umurna 28 tahun sareng geus matak dina dunia musik unggal 7 tahun. Abdi ngenal ayeuna lantaran dia mentor abdi. Abdi mawawancara dina Menara Yobi Pondok Indah di lantai 7 dinten Sabtu tanggal 30 Maret 2024 kira-kira jam 11.40. Ieu wawancara anu jalankan make bahasa Indonesia. Hatur nuhun. Sebelumnya, akan lebih baik apabila wawancara didengarkan menggunakan headphone atau earphone. Pada proses wawancara, ada ventilasi udara yang mengalir cukup kencang sehingga menghasilkan banyak suara latar belakang yang mengganggu. Namun, dengan bantuan teknologi, saya dapat mengurangi banyak dari background noise tersebut, walaupun hasilnya kira kurang sempurna. Tetapi akan lebih baik dan lebih mudah didengar menggunakan perangkat-perangkat tadi. Selain dari itu, selamat menyaksikan. Halo semuanya, nah sekarang di sini saya udah bersama narasumber kita. Nah, mungkin kakak kalau mau bisa berkenalan dulu. Oke. Halo, aku Nadia De La Rosa, umur aku 28 tahun. Oke. Sekarang ini kakak bekerjanya sebagai apa di bidang apa? Aku kerjanya sebagai musisi di sebuah studio di Kemang sebagai musik komposer. Oh, musik komposer. Spesifiknya musik komposer itu apa ya kak? Aku tuh bikin musik buat iklan-iklan atau jingle-jingle di Indonesia dan di sekitar Asia Tenggara. Oh, jadi kalau misalnya ada jingle di internet itu kemungkinan bikin kakak juga. Mungkin, ya. Mungkin. Bisa jadi. Ya. Mungkin kalau bisa kakak deskripsikan pekerjaan kakak yang kakak lakukan sekarang itu kesehariannya kayak gimana? Atau habitnya kayak gimana? Jadi kalau bikin iklan itu kan kita pasti akan dapat orderan dulu nih dari klien atau dari brand gitu kan. Nah setelah kita dapat masuk nih orderannya dia, kita akan di brief sama direkturnya yang bikin iklan, sama brand, sama agensinya juga kadang-kadang. Nah dari situ kita kan bakal tahu nih, oh secara general mereka mau jualan produk apa sih gitu, dan goalsnya kayak apa, mau musiknya kayak gimana. Nah setelah dari situ baru kita bakal bikin musiknya. Kita biasanya bikin options juga biar mereka bisa pilih gitu kan, nggak cuma satu nih gitu. Jadi ada pilihan untuk mereka pilih, setelah itu baru nanti kita akan finalize atau mungkin ada revisi gitu. Secara general sih kayak gitu. Berarti jingle dibikin dasar produknya dulu gitu ya? Kita lihat dulu produknya apa, yang mau ditawarkan apa, atau mungkin cara iklannya kayak gimana. Karena itu apa ada hubungannya mungkin dengan cara musiknya dibuat dengan produk yang mau disampaikan atau misalnya disampaikan. Ada banget, kayak paling pertama sih menurut aku kayak jenis brandnya sama target market. Karena kalau misalnya bikin musik buat shampoo bayi sama buat shampoo dewasa kan beda tuh vibe-nya gitu. Nah jadi dari situ kita baru bisa tentuin, oh berarti bikin musiknya tuh harus kayak gimana ya supaya dapat mencapai target market yang sesuai gitu. Berarti hasil karya memang didasarkan dari produk yang mau ditawarkan. Kakak udah aktif di industri ini udah berapa lama? Aku mulai kerja banget tuh 2017. Iya, berarti udah hampir 7 tahun. Berarti tahun ya? Berarti saya bilang kakak udah cukup berpengalaman di industri ini. Nah, selama 7 tahun kakak bekerja itu,
di awal-awal, terutama mungkin kakak pernah nggak melakukan kesalahan-kesalahan itu yang efeknya lumayan gede buat karir kakak? Ada banget. Gak harus gede deh, mungkin kesalahan-kesalahan umum lah. Kalau baik dapat gede atau dapat kecil. Dulu tuh pertama kali, jadi instead of aku memperbanyak koneksi dan network dulu ke orang-orang yang udah aktif di musik, aku malah langsung masuk ke korporat yang besar gitu. Dulu aku masuk ke musik ya. Nah, salahnya lagi aku masuk ke stasiun TV. Stasiun TV? Iya. Jadi bisa production house apa? Nah, kalau production house itu kan kita langsung kerjanya directly ke brand. Tapi kalau misalnya TV itu kan banyak banget kayak proses lah di belakangnya gitu. Jadi itu yang lumayan agak menghambat karir di setahun 2 tahun pertama kerja tuh di situ. Berarti kesalahan kakak itu lebih ke belum luas ya jaringannya, tapi langsung terjun ke dunia ya. Iya. Sebenarnya kita butuh banyak jaringan di situ. Oke. Dan dari kesalahan-kesalahan yang mungkin kakak dulu pernah lakukan di bisnisnya, apa yang menurut kakak jadi faktor pendorong kesuksesan kakak di karir itu? Apa ya? Dari 1-2 tahun di nge-stuck di TV itu aku jadi kayak, oh gimana kalau kita keluar dulu, aku benar-benar keluar dulu dan bangun koneksi yang dari awal lagi, yang lebih gede lagi, dan ya lebih berani untuk nyamperin aja gitu orang-orang yang sepertinya emang impact-nya mereka tuh besar di industri, dan ya udah kenapa enggak gitu, kenalan sama mereka, datang ke acara konsernya, atau even ketemu sama manajernya aja tuh udah sangat membantu gitu di koneksi sama sekarang. Jadi kalau misalnya kita di event tuh kita jangan datang cuma buat entertainment doang gitu ya, kita juga bisa cari menggunakan itu sebagai kesempatan kita buat ketemu sama orang yang aktif di dunia itu gitu. Menurut kakak lebih efektif pakai cara yang lama kayak pas offline gitu ya, kan kita memang ketemu sama orangnya, filmnya, syutingnya juga cepat. Sementara sekarang kita bisa lakukan secara online, mungkin kita bisa rekam sendiri, kirim mentahannya apa gitu ya. Menurut kakak yang lebih efektif yang cara yang dulu atau cara yang sekarang? Kayaknya ini lebih ke preferensi sih. Cuma kalau aku sendiri, aku sih lebih senang yang sekarang karena efektif banget. Kayak kan cari jadwal buat ketemuan sama banyak orang tuh susah ya. Jadwal orang beda-beda. Nah sekarang enaknya kayak misalnya ya udah kita tentuin aja deadline-nya tanggal sekian udah harus nyampe ya materinya di kita gitu. Jadi mereka semua bisa ngerjain kapanpun yang mereka bisa dan sesuai dengan jadwal masing-masing, tapi deadline-nya tetap ketemu gitu. Lebih efektif sih gitu. Secara jangka panjang target karir kakak? Yang paling utama sih aku pengen banget punya studio sendiri. Studio sendiri? Iya, karena kan sekarang masih kerja buat orang lain nih. Dan kalau misalnya nanti punya studio sendiri kan berarti aku akan buka lapangan pekerjaan buat kayak generasi penerus lah ini. Ya, berarti supaya ada orang-orang yang bisa dapat kesempatan mendapatkan studio sendiri juga ya. Apalagi setahu saya zaman sekarang memang peminatnya tuh lagi banyak-banyak di situ. Benar. Sekarang kakak biar prospek karir kita bisa meningkat. Yang paling penting sih tetap koneksi networking ya, karena gimana pun juga semakin banyak kita kenal orang akan semakin banyak juga opportunity yang bisa aja terbuka buat kita gitu. Jadi saran aku sih ya gak usah malu-malu buat misalnya nanya atau kenalan sama musisi atau siapapun lah itu gitu ya, misalnya kalian merasa keren banget nih orang, kayaknya pengen deh kenalan atau pengen tahu deh mereka tuh sebenarnya siapa sih, kenal gimana sih, kok bisa sampai kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kesempatan buat ngejangkau orang yang mau berpengalaman, jadi kita ambil. Mungkin buat hari ini segitu dulu kali ya. Terima kasih banget udah mau ngambil kesempatan buat review. Jadi ya mungkin gitu ya. Terima kasih ya. It's a beautiful day in the studio, a beautiful day for working what you'll have right.
what should I sing? It's confusing for me to start my work. So many genres, wide and deep, what should I pick? What should I hear? Writing songs, composing notes, tune by tune, arranging drums, mixing beats, beat by beat, making the most of this beautiful song, working hard, avoiding wrong. What will you hear? What will you hear? Won't you hear my music?你们好，我来自小沃记者，我姓名 Kyle Papiawan， 你们可以叫我 Kyle。我家有3人，爸爸、妈妈、弟弟和我。我今年19岁，我来自印度尼西亚，我住在宿舍。我的身高是186厘米，我的体重是82公斤。在贝尔高中学校读书，我是高中中山 Science 1班的学生。我的手机号码是0811911815，电子邮件是 kyle@gmail.com。我的老师叫米凯拉，我喜欢吃面包、榴莲、鸡肉面、荞麦。我喜欢喝米水、茶、牛奶、可乐。但不我喜欢吃苦瓜、熊掌鱼。我有很多兴趣爱好，比如我喜欢游泳、听音乐。但是我最大的爱好是睡觉。我会说英文。我的梦想是当移民。我的邮件是设计机讯息实现。我的规定不用牺牲，不负责任。我公开发言会比较谨慎，所以我在有意识训练自己的语言能力。在11岁自愿进行了面试后，我决定选择传播作为我的专业。我的唯一成就是在创意产业工作，比如做美丽、电影、音乐或公司领域。我觉得发展前景很好，而且我的相关知识准备和岗位也匹配。